Pagi anak-anak. Semangat banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Karena kalau sarapan itu bikin badan sehat, otak sehat. Ketika otak dan badan sehat, kita bisa mengikuti belajar dengan baik. Iya kan? Sudah berdoa? Belum ya? Ya, ketua kelas, mari kita pimpin berdoa ya. Silakan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan diawali berdoa ketika setiap kita belajar, Allah mempermudah kita untuk memahami ilmu-ilmu terutama tentang agama Islam. Selamat pagi. Luar biasa. Selamat pagi. Ya, plus untuk kita semuanya ya. Luar biasa. Bapak ingin mengajarkan agar kita lebih cinta terhadap tanah air kita. Tanah air Republik Indonesia, menumbuhkan sifat kebangsaan, menyanyikan Garuda Pancasila. Bisa? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju. Silakan duduk. Saya ingin cerita dulu. Minggu kemarin Pak Dodi nggak berangkat karena di tetangga Pak Dodi ada yang meninggal. Jadi ya waktu itu izin untuk takziah. Kira-kira pernah nggak kita di antara kita nih takziah? Pernah nggak? Belum? Udah. Ada yang sudah, ada yang belum. Ketika kita takziah, pernah nggak kita nih ikut sholat jenazah? Coba yang sudah pernah, coba tunjuk kepala, tangan. Nah, betul. Banyak juga ya. Berarti sudah bisa ya. Yang lainnya belum pernah. Nah, jadi materi kita hari ini adalah kita akan belajar dan mempraktekkan sholat jenazah. Nah, kita hari ini akan belajar tentang sholat jenazah. Nanti dipelajari bareng-bareng per kelompok dan nanti akan kita praktekkan masing-masing kelompok. Jadi masing-masing kelompok nanti praktek. Saya kasih materi, saya kasih video untuk belajar, dipelajari. Kemudian nanti kita praktek. Ini kalau metode belajarnya tentang kita membuat proyek pembelajaran, yaitu namanya proyek membuat video. Satu kelompok mempraktekkan sholat jenazah, satunya merekam tentang sholat jenazah. Kenapa kita harus bisa melaksanakan sholat jenazah? Nah, tadi saya udah tanya tuh, pernah nggak kita melaksanakan sholat jenazah? Sudah ya? Ada yang belum? Mungkin ada di antara kita hanya sekedar takziah
ketika ada orang yang melaksanakan sholat jenazah, mungkin takut. Oh, takut nanti pas sholat mayatnya hidup. Nanti kita melalui metode demonstrasi, mendemonstrasikan praktek sholat jenazah, kita mampu mempraktekkan sholat jenazah sesuai dengan ketentuan dengan benar, menjalankan ketentuan agama sesuai syariat, serta memiliki sikap disiplin dan penuh peduli terhadap sesama. Nah, kita akan bagi nih 1 jam pertama, kita akan bahas tentang pengertian sholat jenazah dan prakteknya. Yang ke jam kedua nanti kita akan bagi kelompok, kemudian masing-masing kelompok mempraktekkan sholat jenazah, divideokan, lalu videonya itu dikumpul. Itu produknya. Melalui video itulah nanti saya akan menilai masing-masing kelompok gitu. Paham ya? Nah, apa itu sholat jenazah? Itu yang namanya hukum fardu kifayah. Coba diulangin, apa hukum fardu kifayah? Jidan dulu lah. Apa hukum fardu kifayah tadi? Fardu kifayah itu salah satu sebagian orang yang menjalankan, maka kita gugur kewajiban. Jadi sebagian yang memiliki kewajiban menjalankan, kita gugur kewajiban. Tapi kalau tidak ada yang mensolati jasad itu, semuanya berdosa. Karena hukumnya wajib. Tapi kalau sudah ada 1 atau 2 orang yang menjalankan sholat jenazah, maka kita nggak berdosa. Itu yang namanya fardu kifayah. Mbak Uli, apa fardu kifayah? Terbebas dari. Ya, aplaus buat Uli ya. Bagus. Selanjutnya kita agak cepat. Sholat jenazah. Sholat yang dilakukan oleh orang yang hidup pada orang yang sudah meninggal. Syarat sah sholat jenazah. Ada syarat sahnya. Coba dibaca. Siapa namanya? Bambang, siapa? Ya, Umam. Dibaca syarat sah sholat jenazah. Rukun sholat jenazah. Coba Ridho Islami. Apa rukun sholat jenazah? 1. 1 niat. Ya. Dengan salah. Ya. Nanti itu dipelajari masing-masing kelompok biar lebih paham. Di situ di buku paket agama ada di bab 4. Ya. Ya. Coba silakan dibuka buku agama paket bab 4. Buku paket agama bab 4 ya. Jadi dicatat masing-masing kelompok poin-poin yang penting, terutama dihafal niatnya dan bacaan-bacaan takbirnya 1, kedua, ketiga, dan keempat. Untuk biar lebih mempermudah, lebih jelas ya. Kita simak video berikut. Perhatikan ya, perhatikan teman, perhatikan videonya bagaimana pelaksanaan sholat jenazah. Ya, perhatikan videonya. Diperhatikan tentang posisi imam di hadapan jenazah. Posisi imam sejajar dengan kepala jenazah jika jenazah itu laki-laki. Sedangkan posisi imam sejajar dengan perut jenazah jika jenazah itu perempuan. Sholat jenazah diawali dengan bacaan niat. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Teman-teman, sholat jenazah itu dilakukan dengan 4 kali takbir ya. Takbir yang pertama, setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Lalu setelah takbir kedua, membaca sholawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dilanjutkan takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah. Jika jenazah itu laki-laki,
Doanya, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sedangkan jika jenazah itu perempuan, doanya, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Takbir yang keempat, membaca doa untuk keluarga jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, doanya, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Sedangkan jika jenazah itu perempuan, doanya, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ghfir lana wa laha. Lalu diakhiri dengan salam. Mudah bukan? Ya, tadi kita sudah menonton video tentang bagaimana kita melaksanakan sholat jenazah. Melalui video itu kita contoh, kita ikuti takbir pertama apa yang dibaca, takbir kedua apa yang dibaca, takbir ketiga, keempat apa yang dibaca. Nanti Bapak kirim videonya di grup kelas, dipelajari. Bisa juga di buku paket agama, juga halaman 4, di situ juga ada cara bacanya. Nah, sekarang kita akan membagi kelompok. Ini sudah terbagi ya, tadi kita sudah membagi kelompok. Silakan dipelajari bagaimana pelaksanaan tata cara sholat jenazah. Masing-masing kelompok berdiskusi. Nanti salah satu jadi imam. Yang laki tentunya ya. Yang laki. Yang lainnya di boleh di dalam kelas, boleh di luar kelas, boleh di lapangan, boleh di mana saja, yang penting di lingkungan sekolah, divideokan. Ya, prakteknya divideokan. Paham ya? Langkah-langkahnya gimana? Nah, ini langkah-langkahnya untuk mempraktekkan sholat jenazah. 1. Pahami di buku bacaan paket agama di bab 4. Kedua, kita mempraktekkan sholat jenazah. Salah satu anggota kelompok merekam video untuk praktek. Ketiga, kumpulkan video melalui handphone. Silakan hasil rekaman dikirim ke link drive yang sudah ada di grup WA. Jadi setelah direkam, nanti hasil rekamannya kirim ke link drive yang Bapak share di grup. Ya, paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzihil maiti lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala alihi maliki lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma birlahu warhamhu wa afihi wa fu'anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahzina adalahu wa la taftina ba'dahu wa fir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadhil maiti lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kesimpulan materi. Sholat jenazah dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak manusia yang sudah meninggal dan memiliki ketentuan khusus yang diatur dalam fikih ibadah. Kemudian nilai-nilai dimensi sosialnya adalah tentang kepedulian terhadap sesama manusia. Ketika kita takziah itu ada rasa bela sungkawa, tolong menolong gitu. Harapannya masing-masing dari kita sudah bisa melaksanakan sholat jenazah. Pada saat nanti di akhir semester kita ada ujian praktek satu persatu sudah bisa. Ya. Nah, coba saya ingin bertanya, ini dalam bentuk refleksi belajar kita. Bagian mana yang menurut kalian itu paling sulit di pelajaran ini? Siapa yang bisa? Verina, apa? Bagian mana yang kira-kira sulit dipahami? Oh iya ya, waktu kita harus menghafalkan niat dan bacaan gitu ya. Nah, itu nanti bisa sering kita hafalkan melalui video pembelajaran tadi ya. Atau lewat buku pelajaran, buku paket. Yang lainnya juga begitu ya, dihafalin, pendek gitu. Pertanyaan kedua, apa yang paling menyenangkan dalam pembelajaran kita? Siapa yang apa? Saat menonton video. Video apa? Video jenazah. Iya, senang kalau kita belajar sambil lihat video, senang. Bagaimana kalau setiap kita belajar kita tampilkan video? Mau ya? Tapi ada satu syaratnya. Sholatnya nggak ada yang bolong. Kalau ada sholatnya yang bolong, kita buat video dia jenazahnya nanti. Sholat di lapangan nanti ya. Coba yang terakhir. Apa harapannya untuk pembelajaran PAI ke depannya? Apa coba? Apa harapannya ke depan? Kira-kira?
Gak usah sholat di lapangan lagi. Ya Bang. Sering-sering praktek. Ya bagus, kasih aplaus buat kita semua ya. Nah ini nanti kalau kita sudah selesai bab 4 mempraktekkan sholat jenazah itu, rubrik penilaiannya adalah begini. Masing-masing saya nilai. Misal siapa namanya? Ada namanya Bambang, ada. Praktek namanya. Nanti bacaan niat sholatnya benar atau enggak nilainya. Misalkan nilainya sangat sempurna 4, sempurna 3 gitu. Jadi dipahami ini ya, biar kita masing-masing nilainya maksimal. Oke, terima kasih. Semoga materi tentang sholat jenazah bisa kita laksanakan dan masing-masing kita bisa melaksanakan sholat jenazah. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Rabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.